Q&A, ya, Q&A, bisa tanya tentang program, bisa tanya tentang kurikulum, bisa tanya tentang kegiatan atau tentang pandemi ini. Jadi we're open dan juga mungkin administrasi, uang pembangunan, uang sekolah untuk mendaftar SMP juga bisa ditanya. Kita sudah kasih surat ya Bapak dan Ibu, surat itu keluar di Desember tentang kelas 6 mendaftar ke kelas 7 SMP. Jadi memang tahun lalu situasinya sama ya Bapak dan Ibu. Mulai pandemi tahun lalu itu ya bulan Maret, yaitu pas untuk mendaftar SMP juga. Jadi tahun lalu itu kita kelas 6 tahun lalu ada 2 kelas, seperti tahun ini. Ya, jumlahnya ya seperti sama, kita 40 murid ya Bapak dan Ibu, 40 murid. Dan as you know, kelas 7 itu kita hanya buka satu kelas. Ya, satu kelas. Jadi 40 kita menerima hanya 28 ya karena kita memikirkan kualitas ya, kita tidak akan maksimum itu tidak melewati maksimum itu 28 untuk jumlah siswa satu kelas. Memang tahun lalu itu sangat tanggung Bapak dan Ibu. Ada kita tolak ya. Jadi jumlah siswa tahun lalu yang mau mendaftar itu 30, 31, 32, tapi kita tolak 4 ya karena kita sudah mempertimbangkan karena pandemi lebih bagus kita buka satu kelas. Tahun ini seperti itu juga Bapak dan Ibu, kita belum tahu satu kelas atau 2 kelas. Jadi memang ada beberapa orang tua sudah mendaftar, ada yang belum juga. Kita kasih prioritaskan orang tua dan murid-murid kita di kelas 6 daripada yang dari luar. Tapi kita sudah juga membuka pendaftaran dari luar juga Bapak dan Ibu. Jadi memang harus begitu ya Bapak dan Ibu karena kita limited dengan capacity untuk SMP ini. Nah, karena kita seperti tahun lalu 2 kelas, ya kelas 7 satu kelas. Jadi if you have any question supaya jelas dan juga tidak ragu-ragu lagi untuk join SMP. Oke, so ini bisa unmute ya Bapak dan Ibu atau chat langsung aja atau pakai emoticon. Saya ada pertanyaan bisa thumbs up ya seperti ini. Ini ada yang chat ya Bapak dan Ibu mungkin saya mulai dengan chat dengan Mama Joas, bagaimana menerapkan visi misi tersebut di suasana pandemik ini. Memang Zoom itu terbatas Bapak dan Ibu, tapi kita sudah implementasi kelas 7. Ya. Jadi kita recognize siapa itu yang disiplin dengan karakter, dan juga yang join Zoom, kita recognize, yang attentive, ya karakter-karakter yang kita mau tentukan to build the culture. Jadi di situ kita bisa pilih dengan murid yang ada potensialnya itu jadi leader, seperti yang FPLI yang 3 murid itu. Jadi memang terbatas, tapi kita juga mau mulai midweek chit-chat, morning assembly, tapi khususnya untuk kelas 7. Ya, kita gonna talk about growth mindset. Oke, kita move on. Ini dengan Bapak Dustin Jeremy, apakah link Zoom yang digunakan untuk SMP sama dengan SD? Mengingat link Zoom sering mengalami kendala saat live. Ini ketika belajar atau gimana Bapak atau Ibu? Apakah link Zoom yang digunakan? Mungkin saya bisa share chatnya ini become public ya, supaya ini sudah public ya. Ya, apakah link Zoom yang digunakan untuk SMP sama dengan SD, Sir? Mengingat link Zoom sering mengalami kendala saat live. Ya, mungkin bisa dijelaskan untuk saya jawab itu, saya kurang paham. Halo, Sir. Saya mamanya Michelle, Sir.
Oke, Bu. Yang maksud saya Zoom yang pada saat belajar, Sir. Karena kan seperti yang Zoom kita sekarang ini pun kadang kita tidak dapat mendengar dengan baik ya, kayak seperti yang tadi Sirnya ngomong kita nggak dengar. Apakah linknya itu sama dengan yang untuk yang SMP? Itu maksud saya, Sir. Terima kasih, Sir. Mungkin untuk proses pembelajaran Zoom ya, Bapak dan Ibu ya. Oh, atau tentang morning assembly. Morning assembly memang digabung SMP sama SD, tapi kita akan mulaikan yang once a week itu khususnya morning assembly atau midweek chit chat sama murid yang kelas 7 ya. Ya, jadi itu terpisah, nanti dipisahkan dari SD. Oke. Oke, mungkin bisa follow up question di chit chat dan juga bisa unmute. Ini satu lagi dari Mama Azarel. Apakah ada boleh kita buat virtual concert untuk jadi kenang-kenangan? Ya, ini barusan join. Tadi saya sudah jelaskan, memang idenya itu dari orang tua untuk virtual concert. Ya, kita akan laksanakan itu karena kita sudah juga membuat video tahun lalu. IB Choir. IB Choir itu ada yang menyanyi, ada yang juga main instrumen. Jadi kita seperti itu, kita akan membuat video dan itu bisa diedit supaya semua murid bisa involve. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, silahkan unmute atau pakai emoticon, silahkan. Oke, sorry ya tadi settingnya. Oke, sekarang sudah bisa unmute. Silakan Bapak dan Ibu, maaf ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk chat atau bertanya. Halo, Sir. Saya mamanya Michelle, Sir. Oke, Bu. Maksud saya link Zoom untuk proses belajarnya yang seperti sekarang ini, Sir. Ini kan kayak terputus-putus. Takutnya pada saat proses belajar mengajar akan terjadi kendala yang seperti ini. Maksud saya apakah linknya itu karena sudah SMP berbeda yang link Zoom yang digunakan dengan yang SD. Maksud saya begitu, Sir. Oke, mungkin Sir Sam atau bagian kurikulum operasional bisa ke sini. Kalau link Zoom itu kan sudah terpisah, Ibu, dari SD. Atau mungkin Zoom recording ya Bapak. Pas belajar itu bisa di-record dan kita akan kirim mungkin recordingnya itu. Ibu bertanya tentang recording ya, Ibu? Bukan tentang recording, Sir. Tentang pada saat proses belajar menggunakan Zoom. Kita kan menggunakan Zoom ya, Sir. Seperti yang sekarang terjadi, benar ya, Sir? Ya. Oh iya, Bu. Mungkin kalau selama ini kan bukan, itu link Zoom-nya itu dikirim oleh guru masing-masing, Bu. Jadi bukan satu link, itu guru masing-masing yang ngirimnya. Bukan satu link dari sekolah itu yang dipakai guru-guru, bukan, Bu. Jadi masing-masing guru itu membuat link Zoom masing-masing dan itu yang akan di-share di grup, Bu. Jadi kalau mengenai koneksi itu ya tergantung koneksinya lah, Bu. Kalau koneksi kita bagus, pada saat Zoom itu ngajar, gurunya mengajar di Zoom, ya pasti nggak akan ada masalah, Bu. Atau gimana, Bu? Saya pun pertanyaannya pun masih rancu saya rasa, Bu. Ya, jadi mungkin saya bisa jelaskan juga. Jadi kalau ada masalah, Bu, dengan menggunakan Zoom ini, audionya,
dan juga videonya tadi juga ada masalah. Jadi itu memang kita ada recording, Bapak dan Ibu. Jadi recording pas belajar itu bisa di request dari orang tua, ya langsung ke gurunya, ya maksudnya oh ini mata pelajaran math, ya hari ini ada masalah dengan audio atau proses pembelajaran ketika Zoom, itu ya atau tidak ikut Zoom atau gimana ada koneksi yang lemah di bagian orang tua atau murid, itu bisa request dengan recording Zoom. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi Ibu, apakah sudah terjawab pertanyaan itu? Baik, Sir. Thank you, Sir. Oke, thank you Ibu. Ya, ini ada pertanyaan juga di chat. Ya, ini Papa Cici atau Mama Cici atau Gendry ya, Gendry. Ya. Penerimaan SMP bagaimana dengan kindergarten? Apakah sudah tatap muka? Ya, ini masalah tatap muka ya Bapak dan Ibu. Jadi rencananya itu ya memang kita tunggu dari pemerintah. Kalau kita diizinkan untuk memilih in-person instruction tatap muka, kita ya bertahap, mungkin bisa juga ada orang tua yang masih mau lanjut daring. Jadi nanti kita kasih pilihan, siapa yang mau in-person instruction tatap muka, bisa juga, tapi dengan ganjil dan genap. Ya, nanti kita ada schedule yang shifting, dan itu kapasitasnya masih 50%. Jadi seperti itu, memang pertama harus seperti itu, karena kalau 100% kapasitas langsung, ya mungkin itu tidak layak ya, karena kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Jadi seperti itu. Kalau kindergarten, ya prosesnya masih sama. Memang semua masih Zoom sekarang, ya. Jadi kalau sudah diizinkan, nanti kindergarten juga bisa shifting ganjil dan genap ya. Mungkin ada juga adik atau ya yang akan mendaftar di kindergarten. Jadi di kindergarten itu kita juga sudah install wastafel di dalam setiap kelas. Ya. Oke, kita move on untuk biaya pendaftaran, biaya administrasi, ya, dan juga tentang agregasi. Oke, nanti saya bisa share di grup. Uang pembangunan itu 2 juta. Beda dengan murid luar. Kalau di murid luar itu 3.800.000, hampir 4 juta. Dan setiap bulan itu akan naik untuk yang mendaftar dari luar. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak ada naik lagi, itu 2 juta tetap. Uang sekolah untuk SMP itu 700.000 per bulan. Uang seragam ada 4 setel dan juga topi dan dasi, 990. Mungkin nanti saya bisa share di chat ini dan juga di grup WA orang tua, Elliptical dan Milky Way. Saya jawab tentang agregasi, ya. Jadi kalau di Indonesia, ya untuk izin operasional, kita harus mulai dengan beberapa murid dulu. Ya, I believe itu 10 murid ke atas. Jadi kita sudah bisa proses, pas bulan Juli, Agustus itu kita sudah proses, dan juga puji Tuhan kita dapat izin operasional itu di bulan Desember. Ya, memang ada prosesnya, dan kita berharap untuk proses agregasi langsung Bapak dan Ibu, ya, karena peraturan sudah berubah. Ya, dulu ini mungkin 2 tahun yang lalu kita harus wisudakan lulus murid SMP dulu.
Ya, jadi harus ada kelas 7, 8, 9, 9 harus lulus dulu, terus kita boleh proses akreditasi. Tapi peraturan sudah dirubah dan kita bisa langsung proses akreditasi. Dan kita sudah beginning sudah mulai untuk proses akreditasi. Kita harap untuk kelas 7 sekarang nanti ya tahun depan mereka kelas 8 dan 2 tahun lagi kelas 9. Pas kelas 9 kita harap itu akreditasi sudah selesai. Ya, supaya mereka bisa ujian di IB School, nggak tergantung sama sekolah lain. Jadi memang harus ada proses Bapak dan Ibu, dan kita sudah lakukan itu di SD dan kita berhasil. Prosesnya sama. Kita belum menamatkan anak-anak yang 2 tahun yang lalu, belum tamat kelas 6, tapi kita sudah akreditasi dan puji Tuhan kita sudah dapat A. Jadi prosesnya itu sama dengan SD yang kita akan lakukan. Oke. Mama Nasma, berapa murid dalam satu kelas? Kalau SD 25, Bapak Ibu kan sudah tahu. Kalau SMP kita sudah tentukan itu 28 ya, karena tahun lalu itu kita sangat tanggung, jumlah siswa yang mau mendaftar itu 31, dan untuk mempertimbangkan kita hanya, karena pandemi juga, kita hanya buka 1 kelas, dan kita harus menolak 3 murid, jadi 28. Oke, saya lanjut di chat. Apakah guru-guru yang mengajari murid SMP sama dengan guru-guru di SD? Apakah tidak ada mendatangkan guru-guru yang pengalaman di SMP dari sekolah yang lebih baik, internasional mungkin? Kalau internasional mungkin guru orang asing itu tidak ya, kita believe, kita percaya dengan bisa training dan juga English training itu bisa kita lihat passionnya juga ya, tujuan mereka pas kita interview, jadi lebih bagus kita pilih yang lokal ya. Untuk berpengalaman yang Miss Mustika, Sir Sam, mereka dulu sudah mengajar di National Plus ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya bisa share yang tim kelas 7 sekarang, itu banyak guru-guru juga sudah berpengalaman, ada experience dari sekolah-sekolah National Plus, ada yang dari Batari, ada yang dari Frame One, ada juga dari BIM, jadi mereka join di IB School. Ya, jadi memang ada kualifikasi untuk SMP ini, harus ada pengalaman. Nanti kalau ada guru baru, karena kita tambah kelas, ya kita pasti ada kualifikasinya, itu harus 2 tahun sudah ada pengalaman mengajar di sekolah lain dan mungkin di National Plus. Oke. Oke, silakan unmute Bapak dan Ibu. Kalau penjelasan saya kurang, bisa do a follow-up question. Mr. Denny, saya mau bertanya ini. Ini dengan Bapak Andre ya? Ya, Bapak Andre. Oke, silakan Pak. Untuk uang pembangunan kita tadi kan 2 juta. 2 juta itu selama 3 tahun atau setiap tahunnya kita bayar lagi? Itu dulu satu. Untuk biaya administrasi per tahun, apakah masih ada seperti kita di SD atau bagaimana? Kemarin kalau kita di SD kan setiap tahunnya bayar untuk administrasinya, bayar 1 bulan uang sekolah ya. Nah, saya rasa itu aja untuk sementara, Mr. Denny. Iya, memang dari dulu kita tidak akan berubah juga SMP. Jadi kalau sudah naik tingkat dari kindergarten untuk SD itu ada uang pembangunan, tapi didiskon daripada murid luar, dan juga sama dengan SD masuk ke SMP ada uang pembangunan 2 juta. Dan itu hanya kalau naik tingkat untuk dari kindergarten ke SD, SD ke SMP atau SMP SMA. Jadi nanti kelas 7
naik ke kelas 8 tidak ada lagi uang pembangunan, kelas 8 naik kelas 9 tidak ada lagi uang pembangunan. Tapi juga setiap tahun kita ada uang administrasi, itu jumlah uang administrasi itu dengan 1 bulan SPP atau uang sekolah. Itu tetap dilakukan dan itu sudah dilakukan dari dulu Bapak dan Ibu. Tapi juga ada positifnya, setiap tahun dulu sebelum pandemi uang sekolah itu akan naik karena kita tahu ya untuk memberi kualitas yang bagus ya uang sekolah itu harus tetap naik setiap tahun. Tapi kita mempertimbangkan untuk tahun ini karena pandemi juga, masa pandemi, uang sekolah itu tetap sama, tidak ada kenaikan. Oke. Mungkin ada follow up question, silahkan Bapak Andre kalau ada. Oke, terima kasih ya Bapak Andre dan semuanya. Apakah ada lagi? Ini ada yang chat. Ya, Mama Shefa, untuk jam pelajarannya bisa di-share berapa lama? Ya, untuk jam pelajarannya kalau mulai itu tetap sama jam 7.30. Dan kita sudah share tadi mapel-mapel muatan lokal dan juga national subject, mapel nasional itu. Ada tambahan dari SD ada 10 mapel, tapi SMP kurang lebih ada 11 atau 12. Jadi kita tambahkan 1 sesi lagi. Ya, biasanya kita pulang jam 1.30 ya, yang paling lambat di SD. Tapi kita tambahkan 1 sesi lagi dan SMP itu akan pulang kalau kita tambahkan 1 sesi lagi itu sekitar jam 2.45, ya, 2.45 atau jam 2.30. Jadi 7.30 sampai 2.30, kurang lebih seperti itu. Karena mapelnya itu bertambah 1, 2, dan kita bertambah 1 sesi lagi. Oke, ini Papa Cici silakan. Halo, Mister. Oh, Mama Cici ya, Ibu. Good morning. Halo, morning, Sir. Sorry, lagi di jalan di kendaraan ini. Ya, it's okay. Gini, Sir, saya mengucapkan terima kasih pertama ya sama IB, sama Sir Denny, Mr. Sam, Miss Mustika, Miss Sam yang sama Miss Mustika yang sangat familiar di rumah. Guru yang sangat familiar di rumah kami, Mister. Saya lihat basic background latar belakang pendidikannya memang sama Miss Mustika juga saya pernah bilang, Miss ini begini apanya bobot soalnya. Ternyata saya jujur Miss saya senang karena saya nggak mau anak-anak itu selalu dalam zona nyaman terus terang, karena nanti kan anak-anak kan nggak bisa selalu sama kita backup kan, suatu saat mereka harus seperti misi IB tadi bisa jadi pemimpin gitu. Jadi saya sangat terima kasih walaupun memang kadang karena keterbatasan kami sebagai orang tua nggak bisa maksimal mengajar anak-anak karena pandemi ini, tapi cara Mr. khusus ini untuk Mr. Sam dulu ya Sir ya, Mr. Sam sama Miss Mustika saya ucapkan terima kasih. Saya senang mereka mau membuat berbagai macam cara mengenai pelajaran yang mereka ajarkan tentang anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih mengerti, tidak hanya di situ-situ aja, agak diputar-putar balik kan soal itu gitu. Jadi orang tuanya pun agak berputar-putar juga memikirkannya, tapi saya senang. Saya ingat masa-masa saya dulu sekolah gitu kan. Oh, lagi begini rupanya. Yang kedua begini, saran saya kalau saya pribadi Mr. Denny,
kita kan punya teman gitu kan, punya teman yang anaknya banyak dari latar belakang sekolah yang berbeda, ada yang dari negeri, ada yang dari swasta. Swasta ini kan banyak yang dari keagamaan ada, yang dari National Plus ada gitu kan. Jadi kita pernah punya sharing, dia sharing sama saya mengenai anaknya yang saya nggak sebutkan sekolahnya ya. Suatu saat dia SMP-nya dipindahkan ke SMP umum gitu kan. Jadi ada kendala yang dialami si anak karena pada saat dia SD ada bahasa yang digunakan sewaktu SD itu kan dia di National Plus ada speak English sama bahasa Indonesia. Seperti matematika contohnya. Kalau matematika kan kalau di SD umum itu kan pakai keliling kan gitu, luas gitu ya. Jadi jari-jari, diameter. Kalau pas nanti di SMU, SMP, dia agak bingung dengan kata-kata itu, kurang familiar dia gitu. Karena selama ini mungkin di SD apa istilahnya ya, circumference ya kalau nggak salah saya gitu. Jadi diskusi kami kan sesama orang tua gitu kan. Harapan kami sebagai orang tua ya balik ke sekolah kan gitu. Ini kan untuk sama-sama anak, kepentingan anak. Bagaimana kalau seandainya anak itu difokuskan nggak jadi masalah sih. Jangan nanti kayak SD selama ini, kalau saya rasa ya, SD selama ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia pakai yang buku dari luar gitu. Nggak jadi masalah gitu. Cuma nanti pas kelas 4 tiba pakai buku dari Indonesia. Bingung. Kelas 5 nanti balik lagi ke bahasa Inggris. Kelas 6 balik lagi ke bahasa Indonesia. Jadi kadang anak-anak itu pun memahaminya terkendala. Terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah soal gitu kan. Kalau memahami dalam full bahasa Inggris kan jenis-jenis soal yang mau mau dikerjakan itu kan lebih sulit kita mengarahkannya ke anak-anak dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena untuk menyelesaikan memahami soal dalam bahasa Inggris itu kan lebih surut menurut saya ya waktu mengajarkan anak-anak dibandingkan dengan full bahasa Indonesia. Jadi maksud saya kayak manalah nanti kita ke depannya terutama IB supaya fokus gitu. Nggak jadi masalah sih campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, cuman bukunya itu kalau bisa fokus ini begini biar lebih diperdalam gitu loh, Sir. Kalau saya pribadi gitu. Itu aja untuk Mr. Denny sama Mr. Sam. Harapan saya Mr. Denny, Mr. Sam, Miss Mustika satu lagi Miss Echa ya kalau nggak salah. Saya udah lama kenal IB lah, udah kenal dari anak-anak masih TK. Harapan saya sih seperti itu dan kalau bisa, kemarin saya juga udah telepon sama Miss Erni. Saya bilang, kenapa nggak dimasukkan gitu kan? Karena saya tahu walaupun memang ini lagi pandemi, kita perlu jaga. Saya punya keyakinan, IB itu punya fasilitas yang tidak sama dengan orang lain gitu. Dari segi kapasitas ruangan, fasilitas, gitu. Anak-anak teman saya juga yang sekolah seperti IB ini di National Plus anaknya mulai minggu depan mungkin mereka 2-3 kali 1 minggu masuk yang selama ini mungkin belajar efektifnya 5-6 jam jadi 2 jam gitu. Jadi untuk memperkenalkan karena anak-anak ini juga boring dan saya juga pribadi boring nengok anak-anak yang handphone itu. Ya, Itu halo. Sir, saran dari saya gimana selanjutnya memang saya oleh pemerintah. Gitulah Sir, maksud saya gimana selanjutnya nanti biar jadi masukan sama IB untuk kedepannya biar lebih fokus bagaimana sistem belajarnya nanti Sir, biar jangan bingung. Kayak selama ini terus terang saya pribadi bingung, anak-anak juga bingung dari bahasa Inggris tiba-tiba nanti matematikanya diganti ke pelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Tiba-tiba ganti lagi tahun depan jadi bahasa Inggris lagi balik begitu. Itu dari saya untuk IB, terima kasih. Ya, thank you ya. Thank you juga Bapak dan Ibu sudah membantu proses pembelajaran. Karena without parents ya
banyak tantangan ya, harus dibina ya Bapak dan Ibu, anak kita sendiri. Untuk buku Bapak dan Ibu memang kita diskusi juga sama tim untuk SMP. Kalau kelas 7 sekarang, kalau matematika itu pakai buku bahasa Indonesia ya. Tapi kita juga diskusi juga mungkin yang lebih baik itu bilingual ya. Jadi tidak full English dan tidak full bahasa. Kita cari buku yang bilingual karena kita kan National Plus, dan mana tahu kalau anak-anak kita bisa lanjut ke luar negeri dan juga bisa kuliah di luar negeri. Tapi begini juga Bapak dan Ibu, untuk SD ini kita sudah memutuskan kalau math itu pakai Math Champion full English, tidak berubah lagi. Kalau Science juga, I believe itu full English juga, kita nggak berubah lagi. Tapi untuk SMP, karena kita harus mempersiapkan mereka untuk kelas 9, ujian nasional, itu kan pakai bahasa semua. Jadi tahun lalu itu kita sungguh-sungguh diskusi bagaimana kalau untuk Science itu dan IPA di SMP itu ada buku IPA terpadu, itu bahasa Indonesia. Ya, tapi juga ada full English untuk Science. Jadi kita tambahkan jam pelajarannya. Jadi ada 2 buku ya untuk Science dan IPA. Tapi kita juga memilih untuk kelas 7 sekarang itu pakai buku Math tidak full English untuk mempersiapkan mereka sekali lagi untuk ya ujian nasional. Memang kita lihat demografik dan kita juga penasaran apakah Cici itu akan ke luar negeri atau tidak. Ya, kalau jawabannya banyak, demografiknya itu mereka kuliah di Indonesia, ya itulah kita pikirkan. Kita langsung transisi dari SD, SMP dan SMA, kita pakai math bahasa Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Tapi kita penasaran juga, kita mau bertanya ya sebelum setiap tahun kita nggak mau ganti-ganti, itu sangat saran yang paling baik karena kalau ganti-ganti ya gurunya pun pusing untuk buat lesson plan, setiap tahun berubah juga. Tapi untuk SD kita sudah committed itu math full English. Untuk SMP sekarang bahasa Indonesia karena alasannya untuk ujian nasional, mempersiapkan juga untuk SMA. Tapi juga kita mau cari buku yang bilingual ya Bapak dan Ibu supaya tahu 2 bahasa. Jadi seperti itu. Mungkin tim IB Middle School, Sir Sam, bagian kurikulum bisa menjawab juga. Silahkan. Thank you, Sir Denny. Iya, hai Bu, Mama Jessia dan Jojo ya. Kebetulan saya homeroomnya. Hai Bu. Ya, ini ada pertanyaan tentang akreditasi dari papanya Joas. Saya juga masuk di elliptical class ya. Kalau dulu akreditasi kita mengajukan kalau sudah ada lulusan ya Pak. Nah sekarang itu IB Middle School. Kita baru menuju 1 tahun berdiri dan kita sedang proses akreditasi ya Pak. Jadi kita sedang menyusun berkas-berkas untuk mengajukan akreditasi. Jadi kita sama-sama menunggu bagaimana hasilnya dan kita mengharapkan hasil yang terbaik untuk sekolah dan tentunya nanti untuk anak-anak kita. Lalu tadi di sini mamanya Seva, untuk jam pelajarannya bisa di-share berapa lama? Ya, kalau masih daring, kita punya yang namanya akun premium untuk Zoom. Nah, jadi yang sekarang yang menggunakan itu ada Math dan Science yang saya Jaya. Iya, Science dan IPA terpadu. Nah, jadi nanti kita lihat progresnya Bapak Ibu. Jadi kalau misal pemahaman anak dalam waktu 40 menit saat Zoom itu masih kurang, kita akan tambah akun premiumnya untuk Zoom.
Jadi kemungkinan tidak hanya Math atau IPA ataupun Sains, tapi nanti kita akan tambah untuk pelajaran lain. Kita lihat dulu bagaimana progres anak-anak dari hasil nilai atau dari hasil belajar anak-anak. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana progres anak-anak. Kita nanti akan sharing ke orang tua, apakah ada beberapa mata pelajaran yang akan ditambahkan mengenai durasi lamanya Zoom saat belajar. Tapi kalau normal kita ikuti schedule yang disediakan oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya. Ada yang 2 kali seminggu, ada yang 1 kali 1 minggu. Nanti kita susun melihat perkembangan apakah kita masih daring atau belajar normal. Lalu ini tadi Mama Jessia dan mamanya Jojo ya. Iya Bu, jadi kita itu menggunakan, sekarang kita sudah mengajukan dan mencari buku bilingual khususnya untuk pelajaran matematika ya Bu. Kenapa? Karena kan kita tinggalnya di Indonesia dan kita itu tetap mengikuti yang namanya peraturan pemerintah. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu bahasa yaitu Math Champions yang biasanya digunakan, kalau itu yang terlalu fokus kita pelajari, kita kan tidak tahu masa depan anak-anak ini. Mereka mungkin nanti akan melanjut ke SMA mana, mau melanjut ke perguruan tinggi. Nah, pastinya ketika anak-anak selama seleksinya berada di Indonesia, pasti standar kurikulumnya, materinya itu jangkauannya pasti kurikulum yang diturunkan oleh pemerintah. Maka untuk itu kita menggunakan buku yang bilingual Ibu. Jadi nanti anak-anak ketika dihadapkan dengan persoalan matematika yang turunannya dari kurikulum Indonesia, mereka nggak kaget. Oh ini kan aku sudah dapat nanti di SMP. Nah jadi kalau kita terus pakai Math Champions, nanti mereka diperhadapkan dengan soal olimpiade misalkan. Wah itu nggak ada dipelajari, susah nanti. Nah jadi itu Bu, untuk pertanyaannya kenapa kita pakai ada yang bahasa Indonesia, ada yang English. Nah untuk sekarang kita gabungkan, jadi kita pakai buku yang bilingual, kita sedang pengajuan, nanti bukunya kita pilih yang terbaik oleh penerbit yang berkualitas. Lalu tapi kalau untuk pelajaran yang tidak inti ya Bu, sebenarnya penting, maksud saya tidak inti di sini seperti pelajaran PPKN, agama, seni, nah itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tadi kalau tadi bilangnya Math, nah itu pasti kita cari yang bilingual. Tapi kalau Science, kita tetap pakai full English, Bu. Kecuali IPA terpadu ya, Bu. Jadi kita ini ada 2 sebenarnya, ada Science, ada IPA terpadu. Nah kalau IPA terpadu ini murni bahasa Indonesia, karena kita mengadopsi kurikulum yang diturunkan oleh pemerintah. Namun untuk Science ini full English. Nah, jadi yang 2 ini nanti yang membedakan. Tapi untuk Math kita pakai bilingual ya, Bu, supaya nanti fokusnya itu ada. Oke, thank you Sir Denny, thank you parents. Oke, thank you Ms. Mustika bagian kurikulum. Apakah ada follow up question atau komen Mama Jesaya? Oke, Sir, Miss Mustika, terima kasih penjelasannya. Saran saya gini, tambahan maksud saya sebagai orang tua gini loh, Sir. Kita kan nanti, walaupun kita nasional plus, kita kan punya standar yang ditentukan oleh pemerintah kan gitu. Saya sih senang seperti yang Miss Mustika bilang tadi. Kita pakai buku yang bilingual gitu, yang Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya ada. Tapi apakah tidak alangkah lebih baiknya kalau misalnya untuk mata pelajaran yang bagaimana saya bilang, yang dalam tanda kutip yang nanti mau di UN kan gitu kan. Kan itu UN itu kan standar nasional yang ditentukan oleh negara. Gitu untuk saat ini, entah nanti kalau berubah lagi namanya istilahnya saya nggak tahu lah. Apakah alangkah baiknya kalau misalnya difokuskan untuk pelajaran itu, pelajaran yang mau di UN kan itu lebih di apakan ya saya bilang ya, lebih diapakan dengan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena saya pribadi meskipun anak-anak terutama Cici ya, saya pribadi meskipun untuk anak kelas 6 ini tidak ada pertemuan mengenai persiapan untuk UN gitu kan, karena kondisi pandemi ini, saya sama Cici saya arahkan itu. Coba kamu selesaikan ini 5 tahun terakhir UN dari pemerintah punya, kamu itu kan IPA, matematika, bahasa Indonesia itu SD ya.
saya arahkan dia, coba kamu kerjakan. Ada kendala memang, terutama dari IPA, ada kendala. Kalau misalnya selama ini istilahnya kalau misalnya pembuahan kalau bahasa pembuahan, kalau bahasa Inggris kalau nggak salah fertilisasi ya gitu ya. Nah, jadi apa itu pembuahan? Jadi begitulah kendalanya menurut saya. Jadi saya nggak jadi masalah sih kalau misalnya dipakai bilingual seperti bilang Miss Mustika tadi. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya tetap lebih ditekankan dengan menggunakan bahasa. Karena tahu juga nanti pada ujungnya mereka akan diperhadapkan dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Itu sih masukan dari saya, mana tahu bisa nanti didiskusikan kembali IB gitu kan, karena saya yakin juga IB pasti ada kolaborasi dengan sesama sekolah yang nasional plus gitu. Oke, Sir, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, thank you, Mama Jesaya, for your questions, juga concern-nya. Jadi mungkin dengan komennya Mama Jesaya, mungkin diperhatikan lah ya, dua bahasa supaya ada persiapan untuk UN. Tahun lalu, Bu, sebelum pandemi, kelas 6 kita, mereka ada persiapan untuk UN, dan mereka meeting itu 3 kali dengan 1 minggu. Itu dilakukan dengan awal tahun baru di Agustus, I believe, dan itu sampai pandemi. Dan kita ya pastilah pakai bahasa untuk mempersiapkan mereka UN, ya, tapi ternyata ditiadakan juga tahun lalu. Jadi kalau tahun ini ya sama situasinya, ditiadakan. Tapi kalau yang kelas 5 naik kelas 6 dan mereka harus ada UN atau ujian nasional, kita pasti ada les tambahan, Bapak dan Ibu, kita untuk mempersiapkan mereka ya. Jadi seperti itu. Thank you. Mungkin tentang tatap muka sekali lagi, Bapak dan Ibu, kita masih di bawah dinas. Jadi kita tunggu dulu. Mungkin dengan vaksin ini sudah dilaksanakan dengan para medik, dokter dan perawat, mungkin bisa. I don't know the progress ya. Kita lihat progresnya. Jadi tapi kita masih di bawah dinas dan masih daring ya sekarang. Tapi I hope saya harap untuk tahun ajaran baru at least bisa lah kasih pilihan ya. Orang tua yang mau tatap muka bisa dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, dan kita siap, baby school siap ya. Ada juga yang mau tetap daring masih bisa dikasih option seperti itu ya. Oke, mungkin tim IB kalau ada komen follow up bisa silahkan, atau orang tua yang mau bertanya tentang topik lain silahkan. Ya, Sir, thank you Sir untuk kesempatannya. Ya, ini pertanyaan dari Mama Jessia tadi. Iya Bu, ini saya luruskan dulu ya Bu. Jadi itu buku bilingual itu bukan buku dari luar negeri yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi pakai 2 bahasa. Tapi buku bilingual ini kita pakai terbitan Erlangga, yang dimana itu topiknya turunan dari standar kompetensi atau kompetensi dasar yang sudah dibuat pemerintah. Jadi dia dibuat dalam 2 bahasa, Bu. Jadi misalnya di sebelah kiri dia Inggris, sebelah kanan dia bahasa Indonesia. Jadi topiknya itu memang tetap topik nasional yang sudah dituliskan pemerintah dalam standar kompetensi, Bu. Jadi bukan yang diterjemahkan dari buku luar. Kita topiknya, materinya tetap dari standar pemerintah, tapi dikemas dalam 2 bahasa oleh penerbit. Itulah yang digunakan guru-guru dalam pembelajaran matematika untuk SMP, Bu. Ya, thank you ya Miss Mustika menjelaskan itu. Ya memang guru-guru, buku-buku yang penerbitnya itu ya itu masih KD, kompetensi dasarnya itu masih di bawah dinas ya, tapi pakai full English, oke. Dan kita untuk
untuk tahun ajaran baru, ya mungkin lebih baik itu bukunya bilingual ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi saya tidak bisa janji karena kita sudah sedang mencari, kita juga lihat kualitasnya, dan juga apakah ada digital electronic book, apa medianya. Jadi kita mempertimbangkan itu semua karena untuk mencari buku yang bilingual bahasa dan Inggris itu susah dicari. Ya, kita sudah berusaha ya. Oke, kita move on. Kalau ada pertanyaan lagi atau follow up question, silahkan unmute atau di chat. Selamat siang, tim IB School. Ya, ini dengan siapa? Ini dengan Rinto, orang tuanya Niko. Oh, oke. Ya, hello, Papa Niko. Sorry, I have to not use the video. Saya mau tanya, untuk pendidikan karakter nanti di SMP, komitmen dari IB School untuk karakter di luar dari kompetensi yang sudah ditentukan oleh kementerian, seberapa besar? Itu yang pertama, karena untuk karakter ini perlu untuk kami orang tua. Yang kedua, apakah nanti ada tools untuk karena kan kita tidak tahu nih sampai kapan ini daring ini berlanjut. Cuman yang kami lihat tools untuk follow up, misalnya ada assignment yang diberikan oleh guru kepada anak-anak kami itu. Kami sedikit kesulitan dengan sistem yang menggunakan WhatsApp sekarang. Karena kita tidak tahu PR mana yang sudah mereka kerjakan, mana yang belum. Karena kalau kita tanya namanya anak-anak kan pasti dia bilang, oh, tidak ada PR. Nah, padahal nanti tiba-tiba rupanya sudah ada WhatsApp message menjelang deadline bahwa ada tugas yang harus disiapkan. Maksudnya, kalau misalnya ada tool sehingga kita bisa, oh ini belum dikerjakan, ini sudah dikerjakan, oh ini sudah dinilai, ini jadi ada semacam toolsnya yang bisa kita lihat juga dari orang tua. Jadi kita bisa follow up ke anak-anak, oh ini belum kamu kerjakan gitu. Nah, jadi dari kami itu aja, yang dua itu. Terima kasih. Ya, thank you Papa Niko untuk pertanyaan pertama tentang karakter. Memang kita pakai kurikulum 2013 dan itu memperhatikan karakter dari dinas pendidikan, dan itu kita sudah implementasi untuk rapotnya juga, ada komen-komen tentang sikap spiritual, itu semua di jurnal Bapak dan Ibu. Kalau dari dinas kita wajib untuk jurnal sikap baik atau walaupun juga sikap buruk. Ya, itu sangat dipantau dan itu pakai tracking form yang sudah disediakan dari dinas. Tapi sekali lagi untuk karakter ini memang harus setiap hari kita remind pada murid kita, dan itu kita lakukan setiap hari. Saya suruh guru-guru untuk hidup dengan norma-norma perilaku yang ada 9 itu, integrity, honesty, responsibility, dan yang lainnya. Jadi itu akan transfer ke murid juga, dan itu kita ada growth mindset program. Memang itu tidak itu di luar dari dinas. Growth mindset program itu tambahan dari IB School, dan itu kita akan memperhatikan dengan kelas 7 aplikasi, dengan FBLI, dengan juga yang morning assembly yang kita laksanakan. Untuk pertanyaan kedua, ya, mungkin ini bagian kurikulum atau operasional bisa menjawab pertanyaan kedua. Silahkan. Thank you so much, Sir Denny. Thank you for the question, Bapak. Jadi terkait dengan karakter, karena itu adalah fokus dari IB School dan terkhusus juga IB Middle School. Untuk IB Middle School sekolah, kita sebagai tim juga akan fokus dengan pembentukan karakter yang 8 inti nilai yang harus dimiliki oleh siswa.
maka IB School Pak tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang memang sudah ada dari SD seperti Fun Day, kemudian ada Morning Assembly yang pembahasannya adalah pembahasan tentang bagaimana siswa berperan di rumah, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada tambahan lagi Pak, ini untuk IB Middle School, hal yang sangat menarik, yang ini adalah ide brilian dari Serdeni, itu adalah podcast. Jadi bagaimana science itu membahas tentang karakter seorang anak, psikologis seorang anak, ya bagaimana dia berperilaku dan segala macam. Nanti itu benar-benar akan dibahas dari sisi keilmuan, jadi bukan hoax, bukan omongan orang, bukan katanya, tapi memang benar-benar hasil penelitian. Seperti itu. Jadi ini diharapkan mampu menggembleng, mampu memotivasi anak untuk menjadi karakter yang luar biasa dan pemimpin yang baik, seperti itu Pak. Kemudian berkaitan dengan penilaian guru Pak, tadi kan Bapak bertanya tentang gimana nih anak-anak tahu bahwa tugasnya sudah dikumpulkan. Nah, kita para guru IB dari mulai SD juga, dari mulai nanti SMP juga sudah melakukan hal yang sama. Masing-masing guru punya list anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas, dan nanti guru-guru tersebut akan menghubungi anak-anak atau siswa-siswi secara langsung atau melalui homeroom. Jadi kalau ternyata siswa tersebut tidak mendapatkan SMS atau tidak mendapatkan pesan bahwa belum menyelesaikan tugas, berarti tugasnya aman. Dan kemudian sampai saat ini karena daring, kita tim sekolah masih menggunakan WhatsApp sih Pak sebagai media untuk berkomunikasi bersama. Seperti itu Pak. Jadi kelas dojo memang hanya fokus untuk penilaian dari guru ke murid, tapi belum dari murid ke guru. Ini juga nanti bisa jadi bahan pertimbangan kita ya Serdeni, bagaimana nanti bisa dari guru ke murid untuk melakukan interaksi itu. Oke, itu dari saya. Thank you. Oke, thank you Ms. Eza. Jadi Papa Niko untuk assignment, mungkin Bapak juga bagian IT, mungkin bisa sarankan, mungkin bisa pakai Google Classroom atau aplikasi yang ada, mungkin ya Bapak bisa kasih input, mungkin sistemnya, saya tahu semua sistem itu ada plus dan minusnya. Saya tahu Google Classroom itu ada batas ya untuk limit data ya. Jadi kalau sudah 1 tahun atau 6 bulan menginput itu ada batasnya ya. Karena itu free account ya. Tapi we're open to any suggestion. Kalau Bapak bisa chat atau kasih saran, input dari bagian IT, Bapak Niko, bisa chat di WA admin atau sekarang, silahkan ya Pak. Kalau ada follow up comment, silahkan. Kalau ada pertanyaan yang lain, Bapak dan Ibu, silahkan. Ini sudah ada pertanyaan dengan orang tua, tapi dari yang orang tua lain, mungkin Mama Abel, ini juga ada Mama Timo, Mama Diffran, Gilbert, Mama Hillary, yang lain ada pertanyaan? Tadi dari Mama Michelle sudah, Mama Gracia, silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, we want to say thank you so much. Terima kasih banyak untuk membantu proses pembelajaran ketika daring ini. Sangat banyak tantangan, tapi kita selalu menjaga kualitas di IB School, dan juga kita selalu diskusi bagaimana kita bisa meningkat kualitas kita, improve dengan proses pendidikan ini. Jadi thank you once again untuk membantu anak-anak proses pembelajaran, dan I hope bisa membuat keputusan yang baik, lanjut atau tidak lanjut di IB School. Dan karena kita sekarang belum tahu buka 1 kelas atau 2 kelas, ya kalau bisa ya sekali lagi ada waiting list dari luar yang mau mendaftar. Jadi kalau hanya 1 kelas ya artinya kita ada 38 murid yang di grade 6, ya semua tidak bisa join, tapi kita juga mempertimbangkan kalau lebih dari 30 beberapa jumlah siswa, kita akan buka kelas yang kedua. Tapi sekali lagi
Ya, karena ada juga waiting list dari luar yang ingin mendaftar SMP, tapi kita kasih prioritas dulu dengan murid dan orang tua kelas 6. So thank you so much. God bless everyone. Kita akan end meeting ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa bertanya, telepon ke admin dan kita akan. Sir Denny, last question ya, Sir. Oke. Jadi untuk biaya masuk sekolah SMP kita hanya cukup bayar uang pembangunan aja, Sir? Atau ada biaya lain, Sir, selain uang pembangunan yang 2 juta tadi yang Sir Denny sebutkan? Iya, hanya uang pembangunan 2 juta. Kalau sudah kena uang pembangunan, tidak ada uang administrasi. Ya, jadi 2 juta dan juga yang uang seragam tadi dan juga uang sekolah. Jadi tidak ada, kalau sudah ada uang pembangunan, tidak ada uang administrasi. Uang administrasi dikenakan kalau naik kelas 7 ke kelas 8, kelas 8, kelas 9. Oke? Oke, Sir. Thank you, Sir. Oke, thank you, Mama Michelle. Ya. Oke, silakan kalau mau lanjut dengan pertanyaan. Oke, Bapak dan Ibu, thank you so much. God bless you. Tetap sehat-sehat. Dan we're gonna end this meeting. Goodbye. Bye-bye. See you later. See you next time.